Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Priyansyah Ardianto dari Fakultas Teknik dan Informatika untuk dari prodi Teknik Elektro kelas Sabtu pagi. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang perjalanan pengembangan karakter mahasiswa Universitas Dia Nusantara selama saya berkuliah di sini. Jadi ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pendidikan karakter yang diampu oleh Pak Faruk ya. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat jurnal refleksi diri yang dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint gitu. Jadi langsung saja, jurnal ini mengungkapkan pertumbuhan signifikan dalam berbagai aspek karakter mahasiswa. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti pengaturan waktu, konsistensi dalam bertanggung jawab di atas tugas, serta menjaga integritas di bawah tekanan sosial. Jadi ada dua tuh. Di sisi lain, seorang mahasiswa kelas karyawan itu menjaga integritas di tempat kerja, terus di tempat kuliahnya. Dia juga harus menjaga integritas juga, apa namanya, di bawah tekanan sosial gitu. Jadi lumayan berat. Jurnal ini menunjukin gimana mahasiswa membangun empati melalui interaksi dengan teman sekelas dan masyarakat sekitar kampus sih, tukang-tukang jajanan dan lain-lain. Juga meningkatkan keterampilan kepemimpinan melalui proyek kelompok dan organisasi kampus. Studi ini menyimpulkan, jadi pendidikan karakter ini saya simpulin bahwa penulisan jurnal reflektif ini memberikan wawasan mendalam tentang diri kita pribadi sih, dalam mempersiapkan menghadapi tantangan di masa depan. Sebelum masuk ke topik, mungkin saya akan menjelaskan tentang kajian pustakanya dulu. Dari pendidikan karakter, pendidikan karakter itu merupakan upaya yang sistematis untuk membantu individu mengembangkan nilai-nilai moral dan etika. Menurut Thomas Licona, pendidikan karakter itu mencangkup tiga komponen utama: pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Pendidikan karakter di perguruan tinggi itu lumayan penting, makanya sampai dibuatin mata kuliahnya, dalam membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan kita di masa yang akan datang. Yang kedua adalah refleksi diri. Penulisan jurnal ini ya merupakan salah satu metode yang efektif lah ya untuk kita berkaca ke belakang tentang gimana sih perkembangan karakter kita gitu. Karena kalau kita bisa ngaca ke belakang kan otomatis kita juga akan bisa semacam belajar ya untuk mengembangkan karakter kita menjadi lebih baik tentunya, karena nggak ada orang yang pengen karakternya. Menurut Dewey, refleksi itu adalah proses berpikir kritis yang dilakukan untuk memahami pengalaman dan dihubungkan dengan pengetahuan yang ada. Jadi melalui penulisan jurnal ini, mahasiswa itu diharapin bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi. Yang terakhir ada nilai-nilai kehidupan. Ya, nilai-nilai kehidupan ini ya nilai umum lah, seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, empati, dan kepemimpinan itu ya merupakan aspek penting dalam menjadikan pengembangan pendidikan karakter.
Oke, langsung masuk ke jurnal aja. Jadi perjalanan pengembangan karakter saya atau penulis atau peneliti di Universitas Dian Nusantara sejak saya mulai masuk mengampu prodi di sini itu sangat kompleks. Terlebih lagi saya itu mengambil prodi teknik elektro dengan metode pembelajaran teknik kelas karyawan. Jadi kelas karyawan itu semuanya serba beda dalam satu kelas itu, dari segi usia, dari segi apa namanya, dari segi usia, dari segi asal, dari segi lingkungan, habitat, dan segala macam lah. Itu dari beberapa hal dijadiin satu. Beda mungkin kalau yang reguler mungkin masih seumuran kali ya. Kalau kelas karyawan tuh teman saya sendiri aja beberapa ada yang udah bisa disebut orang tua gitu lah. Nah, mungkin itu juga yang akan saya bahas. Jadi dari hasil observasi itu saya bisa ngasih data dari kelas saya sendiri itu di ini. Nah, data status mahasiswa. Jadi di kelas saya sendiri itu yang udah berkeluarga ada 6 orang, yang belum berkeluarga ada 14 orang. Dari total 14 orang itu setengah-setengah lah ya. Jadi sebagian ada yang apa namanya, sebagian ada yang seumuran sama dengan saya, sebagian ada yang baru lulus sekolah. Jadi dari data ini tuh kelihatan banget gitu. Jadi perbedaan usia dalam satu prodi itu sangat mempengaruhi perbedaan karakter masing-masing. Itu menurut Thomas Likona, pengembangan karakter seseorang dipengaruhi oleh usia dan tahap pengembangan moral yang mereka alami. Dia mengemukakan bahwa seiring bertambahnya usia, individu mengalami perkembangan dalam pengetahuan moral, perasaan, dan tindakan moral. Jadi Thomas Likona ini adalah seorang psikolog juga pendidik yang dikenal dengan karyanya dalam bidang pendidikan karakter. Terima kasih Pak Likona. Itu aja udah jadi dasar sih tentang salah satu perbedaan di kelas saya. Sangat berpengaruh. Jadi mungkin karena ada banyak beberapa yang lebih tua, jadi yang muda itu lebih banyak belajar mengenai pengalaman pada yang lebih di atasnya. Tapi yang lebih di atasnya juga belajar sama yang lebih muda tentang perkembangan teknologi yang ada, TikTok, Reels, segala macam. Jadi selain data perbedaan usia, perbedaan profesi juga banyak ya. Jadi tiap-tiap mahasiswa, tiap-tiap teman-teman saya itu punya perbedaan latar belakang pekerjaan. Itu juga berpengaruh ke karakter pribadi-pribadi mereka. Itu sangat susah tuh bagi saya untuk menjembatani komunikasi peneliti saya pribadi dengan tiap-tiap teman-teman saya. Tapi ya bukan suatu masalah sih. Jadi dari hasil penelitian yang telah saya lakuin, justru dari perbedaan tersebut itu menghasilkan sebuah karakter toleransi yang sangat tinggi. 6 mahasiswa yang berkeluarga yang tadi saya bilang, jadi mahasiswa yang muda belajar sama yang tua, yang tua juga belajar sama yang muda mengenai teknologi. Kalau yang muda belajar dengan yang tua mengenai pengalaman, sama-sama balance.
om gitu sih. Nah terus buat saya ini sangat menakjubkan, kebetulan ini ada foto saya sama teman-teman saya. Abdul Munir Mulkon dalam pemikirannya tentang pendidikan multikultural, Mulkan menekankan pentingnya keberagaman dan multikulturalisme sebagai cara untuk mencegah konflik horizontal yang dapat memecah persatuan bangsa. Itu sangat terrealisasikan sih di sini. Jadi saya punya narasumber teman saya sendiri, namanya Erik Ferdiansyah, semoga orangnya nonton. Dia mahasiswa juga di teknik elektro sekelas sama saya. Dia termasuk aktif juga dalam serangkaian kegiatan yang ada di kampus. Beliau mengakui bahwa di Undira ini memiliki mahasiswa dari berbagai macam asal dan karakternya. Namun justru dari perbedaan tersebut membuat persatuan dan kebersamaan yang sangat sempurna. Nggak cuma dari saya juga sih, jadi saya juga nyari referensi juga dari teman saya. Kebetulan Erik ini teman bareng saya lah kemana-mana untuk dalam tes kuliah ini. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penulisan jurnal reflektif telah menjadi bukan alat seharusnya, telah menjadi suatu pekerjaan tugas yang efektif dalam mengembangkan karakter mahasiswa Undira selama periode kuliah saya gitu. Jadi melalui proses refleksi ini kami mampu mengevaluasi diri kami sendiri, memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi, serta menerapkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, empati, dan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.